Perhatian! Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Dan malam hari ini kita kembali kedatangan guru kita tercinta, Bapak Ahmad Khojim. Pak Khojim, apa kabar? Baik-baik, Alhamdulillah. Nuhun, Pak Khojim sudah selalu setia kembali ke Dialog Positif karena malam hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari pertemuan sebelumnya. Inti prastia adalah panca setia. Silakan Pak Khojim. Ya, terima kasih Kang Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu bagi semuanya. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, pikiran tetap jernih, dan dalam keadaan damai total. Jadi hari ini kita melanjutkan lagu hidup. Ya, jadi kemarin itu kan kita sudah sampaikan bahwa dasar dari lagu hidup itu adalah Pancaweda dan Tripanata. Ketika kita mempelajari Pancaweda, itu ada prinsip-prinsip hidup yang harus dilalui, yaitu selalu hidup dalam keadaan prayoga, ya, artinya selalu hidup berbuat sesuai dengan kepatutan. Lalu kemudian dalam pranata, yaitu mengikuti tatanan yang ada. Lalu yang ketiga adalah prasaja, yaitu selalu hidup tidak membuat-buat sesuatu, tidak mengada-ada. Ya, jadi mengada-ngada itu ya kita tahu sendiri, ya kan, bisa menjadi bohong, bisa menjadi hoax, bisa pamer dan sebagainya. Jadi itu. Nah, yang keempat kan ada prastia. Ya ini yang akan kita urai pada malam hari ini. Ya, terus kemudian yang kelima adalah prayitna. Ya. Nah, kalau kita mengamati perilaku manusia, seringkali kalau kita sudah membicarakan lagu, itu orang mulai menganggap itu bukan bagian dari spiritualitas. Ya. Jadi orang itu menganggap sesuatu itu spiritualitas kalau yang dibicarakan itu yang ada di awang-awang itu. Padahal itu salah total. Itu yang membuat bangsa ini tidak maju itu. Jadi justru yang di awang-awang itu harus kita pahami, bisa kita gapai, ya kan? Kalau kita bisa menjalani lagu hidup ini, ya, yang esensinya adalah wujud dari spiritualitas itu. Jadi spiritualitas itu waktu yang lalu kan sudah saya sampaikan, dari kata spirit. Spirit itu semangat hidup. Ya kan, spirit itu. Jadi jangan spirit ini diartikan sebagai ruh atau diartikan sebagai apa itu sesuatu yang apa terjemahannya itu ada di antah berantah sana, ya. Tapi spirit itu sederhana, yaitu sesuatu yang membuat kita ini hidup bersemangat. Nah, hidup bersemangat itu ya ada wujudnya. Kalau nggak ada wujudnya ya tidak bisa gitu loh ya. Makanya kemarin kan sudah saya sampaikan bahwa di dalam ungkapan Jawa itu ada ngelmu iku kalakone kampilaku. Jadi ilmu atau kawruh atau pengetahuan yang dalam itu. Nah, jadi ngelmu itu kan tidak sekedar ilmu pengetahuan yang lahiriah ini, tapi yang dalam itu, yang berkaitan dengan spiritualitas, ya, itu hanya bisa terwujud kalau ya, kita bisa menjalankan laku-laku menuju spiritualitas itu sendiri. Nah, kalau spiritual itu jelas hal-hal yang berkaitan dengan spirit. Jadi itu adalah value istilahnya. Kalau sudah ditambah menjadi kata bendanya spirituality, ya, yang kita terjemahkan spiritualitas, itu
menjadi aktif. Jadi tidak lagi menjadi pasif. Ya. Jadi kalau kita pasif itu masih namanya kita belajar tentang spiritual, buku-buku spiritual gitu. Tapi kalau sudah spiritualitas itu adalah aktif. Jadi seperti itu. Karena sudah wujud seperti aktif menjadi activity. Jadi activity berarti ada gerakan. Kalau aktif gitu saja masih kata sifat gitu. Nah, maka diharap ya kan para peserta kajian yang ingin mendalami spiritualitas ya kan sangkan paraning dumadi, kalau orang Jawa itu menyebutnya, itu harus rajin. Ya laku apa ya dalam kehidupan nyata ini supaya bisa ya kita ini hidup benar-benar ya berlandaskan value yang disebut spiritual tadi. Jadi bukan kok kalau kita lagi membicarakan nur, cahaya, roh, jiwa itu spiritualitas, bukan. Ya, itu kan apa ya? Itu nanti akan dibantah. Saya malu itu sama Kang Rio Hasan kalau di situ nanti. Dia malah nggak percaya gitu-gitu. Jadi justru spiritualitas itu harus kita buktikan dalam hidup ini. Dan memang berat namanya saja memberikan semangat kan, semangat hidup kan. Nah, disinilah kita ya urai dari bagian yang sangat penting. Kenapa tidak yang prayoga, yang pranata atau prasaja, karena itu kita tinggal mengikuti ada yang sudah ada di tata kehidupan bersama. Tadi saya nggak perlu ngurai kan, karena sudah disebut kepatutan ya sudah, kita sudah biasa kan terhadap orang tua harus hormat, itu kan kepatutan, ya kan, melakukan hal yang baik itu kepatutan. Jadi nggak perlu diurai kalau yang itu. Ya. Terus misalnya pranata ya semua kan ada di RT, ada tatanan hidup bersama, di kelurahan ada, di tingkat kabupaten ada, sampai di tingkat negara. Nah, begitu pula kalau dikatakan prasaja, yaitu hidup ya dengan jujur, dengan sungguh-sungguh, tidak mengada-ada ya. Nah, jadi itu sudah banyak contohnya. Tapi kalau sudah disebut prasetya, ya kan, prasetya itu kan kemarin sudah saya jelaskan ya kan. Jadi apa prasetya itu? Dalam segala macam janji dan ucapan harus dipenuhi dengan sungguh-sungguh dan tak boleh diingkari. Nah, jadi ini adalah makna utuhnya ya. Jadi prasetya itu dalam segala macam janji dan ucapan harus dipenuhi dengan sungguh-sungguh dan tak boleh diingkari. Jadi kalau orang sudah berjanji, apakah itu dalam bentuk kampanye, ya kan? Yang paling kan ya kampanye pasti ada janji. Justru itu bahayanya kehidupan kalau ada orang yang berkampanye sekedar janji, ya kan? Makanya akhirnya harus diurai dengan benar supaya tidak karena kepengen jadi pemimpin, kepengen jadi bupati, adipati dan sebagainya, ya sudah kita berjanji-janji saja supaya dipilih orang, bukan ya. Ya, itu malah semakin jauh dari spiritualitas itu sendiri ya. Semakin jauh dari istilahnya dekat yang ilahiyah. Jadi kalau hanya begitu gitu loh ya. Nah, makanya ya ketika kita urai ya, maka apa sih sebenarnya yang disebut Pancastia itu? Nah, gambarannya saya berikan dulu ya kan. Jadi orang hidup ini berarti itu ada 5 kesetiaan, Pancasetia. Jadi dari prasetia harus diurai ya, menjadi Pancasetia, 5 kesetiaan. Nah, yang pertama itu disebut ya, kalau bahasa Indonesianya itu setia wacana. Nah, nanti saya urai masing-masing. Jadi itu pertama itu setia wacana. Kita tahu kan wacana sekarang berwacana ini. Nah, di sini setia wacana.
ya, di masyarakat, di seminar-seminar, di sarasehan, di diskusi selalu ada wacana ya. Dalam demokrasi itu kan wacana. Nah, supaya wacana ini jangan jadi permainan, ya gitu loh. Kita perlu hari ini tahu Pancasila, ya, sehingga siapapun yang mengatakan itu sekedar wacana atau apa harus diketahui. Bukan begitu, wacana itu nanti akan semakin jauh dari yang ilahiyah kalau pengertian hanya begitu, hanya ngomong-ngomong itu sudah wacana, bukan itu ya. Nah, disinilah kita mendidik bangsa istilahnya, mendidik bangsa Indonesia yang landasannya hidup bernegaranya ini adalah Pancasila, ya, yang nomor satunya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini nanti segala aspek harus bisa bergandengan bersamaan dengan Pancasila itu. Nah, yang pertama ini adalah setia wacana. Nanti apa itu akan saya jelaskan ya, supaya masuk dulu ya di dalam keheningan pikiran kita. Oh ya, ada setia wacana. Nah, yang kedua itu adalah setia berdaya. Ya, apa itu? Ya juga akan dijelaskan urut ya kan. Jadi setia sekarang berdaya. Tapi kita sebenarnya nggak pernah asing dengan nama itu karena apa? Banyak orang yang namanya Pak Hardaya, Bu Hardaya. Ya. Jadi kita tahu nanti apa itu Hardaya itu. Kok dipakai orang kata-kata itu. Nah, yang ketiga itu disebut setia laksana. Ya, laksana juga jadi nama orang. Jadi kata laksana itu. Dulu pernah ada Menteri BUMN itu Laksana Soekardi. Nah, juga berikutnya adalah setia mitra. Nah, mitra juga sudah biasa kita dengar ya kan. Nah, tapi kita harus jelas. Nah, yang terakhir setia semaya. Semaya ini mungkin tidak banyak didengar orang, tapi untuk orang Jawa kenal karena orang Jawa membaca semaya itu jadi semoyo. Ojo semoyo kalau nggak bisa ya memenuhi. Nah, itu semaya ya. Nah, jadi sekarang kita kalau begitu apa itu kalau diurai supaya bisa menjadi landasan, bisa menjadi pegangan hidup kita ya. Kesetiaan yang ada 5 tadi. Ya, ini kan dari wujud dari prasetia. Nah, sekarang kita pahami dulu kata setia, supaya kita juga tahu. Ya, setia tentunya kalau kita ingin memahami artinya secara gampang ya ambil Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, nanti di sana kan ada itu artinya patuh. Jadi setia itu sama dengan patuh, sama dengan taat, sama dengan berpegang teguh, sama dengan tetap teguh ya, dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, itu juga setia, ya kan? Ya seperti misalnya tetap teguh dalam persahabatan, perjanjian, pendirian, ya kan? Wah, orang itu setia dengan apa yang menjadi pendiriannya ya, jadi itu dan sebagainya. Nah, ini kan setia. Nah, padahal tadi semuanya itu setia. Jadi artinya dari ya setia wacana ya kan, terus disusul berikutnya dengan setia herdaya, setia laksana, setia mitra, dan setia semaya. Semuanya berarti harus dipegang teguh. Kelima-limanya itu ya harus ditaati, ya, harus dilaksanakan dalam kehidupan ini. Nah, itu baru nanti kita akan dibimbing oleh Tuhan, oleh Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa hidup kita, sehingga kita mencapai spiritualitas kita. Mengapa bangsa ini sulit sekali ya
spiritual ngomong sih banyak, ada di mana-mana spiritualitas, waduh seminar banyak sekali, ya kan. Tapi korupsi banyak, ya kan, kezaliman banyak, ya, orang ngapusi banyak dan sebagainya. Ya. Ya, berarti kan nggak ada itu, ya kan, artinya itu. Jadi nggak nyambung gitu loh. Ya. Nah disinilah kalau kita sudah tahu setia, nah baru kita sekarang wacana itu apa? Ya. Jadi wacana itu apa? Jadi kita lihat dulu di kamus dulu sebelum bisa menggandengkan menjadi setia wacana. Jadi kalau di dalam kamus ya kan, wacana itu keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan. Itu adalah salah satu makna wacana. Ya, wacana itu juga bisa menjadi apa itu rangkaian cerita dalam novel dan sebagainya, itu juga wacana. Tapi wacana yang di sini ini adalah keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan. Ya. Jadi bukan lagi sekedar ya orang begini kan itu cuma berwacana, bukan. Nanti nggak mendidik orang, nggak jadi lebih pinter gitu. Nah, jadi ini harus kita pahami dengan baik, ya. Nah, jadi artinya apa? Artinya kalau sudah orang baru bisa menjalankan setia wacana saja, baru satu saja dulu dari 5 setia itu, ia akan setia dan jujur dalam berkata-kata. Nah, jadi itu setia wacana. Jadi bukan sekedar ngumbar bicara, tapi nggak ada makna atau bahkan tapi begitu ia mengatakan, gitu ya, ia tidak mengatakan hoax, ya kan? Ia tidak menipu, ya. Ia mengatakan dengan jujur. Nah, jadi ini kata-kata yang diajarkan agama itu sebenarnya yang demikian itu sebenarnya, gitu loh. Nah, kalau orang sudah biasa jujur dalam berbicara, otomatis, ya kan, dengan sendirinya alam pikirannya itu akan terangkat pelan-pelan ke dunia kelangitan, kan gitu kan. Karena kan kalau kita bohong kan muternya di bawah terus, nggak bisa naik-naik. Jadi di situ, ya. Jadi harus, ya, akhirnya naik, ya. Nah itu makanya setia wacana itu adalah setia dan jujur dalam berkata-kata. Jadi di situ, ya. Nah dengan demikian kalau sudah apa itu tahu begitu, oh iya makanya di dalam agama itu kan agama apapun itu kan ada perintah manusia itu harus hidup jujur, ya kan, harus hidup jujur, harus ngomong benar itu. Tapi kita tahu sendiri dalam kehidupan, ya, sering orang-orang yang beragama di alam modern, bukan yang tinggal di apa itu Kanekes, bukan yang tinggal di daerah Samin, bukan yang tinggal di daerah Tengger. Kalau di sana ya tetap yang ngomong itu jujur apa adanya, ya. Jadi di situ. Nah, kita di sini, ya, ngomongnya itu tergantung kebutuhan, ya, sehingga bisa A, B, C, D dan sebagainya. Bisa diomongkan A, tapi sebetulnya yang dimaksud itu X. Bisa seperti itu, ya kan? Nah, akhirnya kita menjadi bangsa tidak pernah dewasa. Ya, kenapa ya kita 77 tahun merdeka kok ya gini-gini saja? Kenapa Vietnam yang baru merdeka tahun 1954, jadi 9 tahun setelah Indonesia merdeka, dan baru bisa lepas menyatukan negaranya itu tahun 75, ya, sehingga bergabunglah menjadi satu Vietnam, dari Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Sekarang itu menapak lebih cepat daripada Indonesia, kan itu kan. Nah, padahal itu negara yang sistemnya sosialis komunis. Kita ini negara Pancasila berketuhanan, malu kan gitu kan nanti kalau aspek-aspek kehidupan kita itu, ya,
tidak terkait dengan ketuhanan yang Maha Esa yang ada di dalam Pancasila. Nah, makanya kalau kita lihat di semua agama, apalagi di dalam agama Islam, ya banyak sekali pernyataan di dalam semua aspek itu orang disuruh yang disebut adalah qaulan ma'ruf. Ya, qaulan ma'ruf itu artinya berkata-kata yang baik, ya kan? Entah itu kepada orang tua, entah itu kepada orang lain, ya. Nah, itu di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau dirinci ayat terlalu banyak, ya. Nah, nanti kalau kita lihat di dalam hadis misalnya, ya kan, yang diriwayatkan oleh Muslim kan dikatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam. Diam itu kalau nggak ada yang bisa diomongkan, gitu loh. Jadi jangan nggak ada yang bisa diomongkan, nimbrung aja diomong-omongkan, ya kan. Itu lebih baik diam. Nggak nyambung itu dengan itu, nanti malah keliru, ya. Jadi berkata yang baik itu apa? Kan akhirnya begitu kita. Jadi kalau tadi setia wacana itu artinya setia dan jujur dalam berkata-kata. Ya, kalau begitu apa itu kata-kata yang baik itu? Ya tentu kata-kata di situ kan kata-kata yang baik, kata-kata yang benar, ya kan. Terus apa itu? Nah, berkata yang membangkitkan semangat untuk kebaikan itu sendiri. Jadi artinya begitu kita ngomong, kita punya tujuan agar begitu sebuah kata ini keluar dari mulut kita, masing-masing kita ini, itu justru ya, yang direfleksikan adalah kebaikan itu sendiri. Jadi itu. Ya. Kita ngomong membuat hidup itu sehat. Ya. Jadi kalau kita itu ngomong baik-baik, itu membuat orang yang mendengarkan itu hidupnya sehat. Ya, sebaliknya kalau kita itu ngomong maki-makian, membuat orang banyak sakit loh. Ya, begitu orang itu mendengar, waduh ngomongnya jorok, umurnya itu kan mempengaruhi yang mendengar. Nah itu ya energi ya kan akan turun di dalam tubuh itu sehingga disebut orang ya itu kan menyebarkan energi negatif. Padahal sebenarnya energi, nggak ada energi negatif atau energi positif gitu loh ya. Cuma kalau itu terus karena omongan yang dilontarkan itu energinya membuat ya sistem penerimaannya itu lemah ya kan. Karena orang dimaki-maki kan terus ada kecewa, ada itu dan sebagainya lemah, ya maka tidak sehat, sakit ya kan, bisa stres ya. Nah jadi dalam setiap wacana ini kita harus selalu hidup punya semangat. Saya ngomong mudah-mudahan yang mendengar itu malah hidupnya lebih sehat dari sebelumnya. Nah ini ya kan, lalu produktif. Nah, jadi kalau kita itu ngomong orang menjadikan tadi tujuan adalah spiritual, ya kan, spirituality. Jadi begitu kita ngomong, kita harapkan orang yang mendengar itu semangatnya bangkit, sehingga produktivitas dalam hidupnya itu juga naik. Nah ini setia wacana gitu ya. Lalu ya, yang juga tidak boleh dilupakan adalah omongan yang baik itu membuat orang yang mendengar itu jadi bahagia. Nah, aduh senang aku mendengarkan omongannya, jadi bahagia, ya, jadi senang. Ya. Nah, kalau sudah begitu kan otomatis ya timbul antibodi. Nah, ini kan kaitannya kan, jadi membangun diri kita menjadi hidup lebih sehat. Ya. Ya. Ini namanya apa ya? Konsultasi dokter tapi bukan dari seorang dokter. Jadi itu ya. Nah, jadi di situ. Nah, begitu kita sudah bisa kok yang diomongkan itu enak, baik dan sebagainya, penerimanya akhirnya pikirannya menjadi padang menurut orang Jawa. Jadi teranglah kalau dalam bahasa Indonesia, terus orang kita mengistilahkan aduh aku tercerahkan. Nah, gitu. Walaupun waktu yang lalu sudah saya katakan pencerahan itu tidak sebatas begitu, tetapi oke lah sebagai tanda untuk bisa menerima aduh aku tercerahkan. Nah, dengan ya
menjelaskan itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu baru satya wacana, ya kan? Berikutnya adalah satya herdaya. Apa? Herdaya itu bahasa Jawa. Dari kata herdaya, herda, itu artinya hati. Jadi di situ itu artinya satya herdaya itu setia kata hati. Nah orang sekarang kan sudah banyak nggak setia kata hati kan. Yang diomongkan ini ya sekedar untuk melindungi dirinya kan. Apalagi banyak tindak kecurangan dan sebagainya itu ya. Nah jadi kita juga lihat apa sih kata hati itu? Kata hati itu kemampuan membuat keputusan yang baik dan benar, ya kan, di dalam hatinya. Nah itu kata hati, ya kan. Sehingga seringkali kata hati itu dikaitkan juga dengan ya itu di dalam hati kecilnya, ya kan gitu kan. Sebenarnya dia nggak mau loh melakukan itu, ya cuma karena terpaksa, ya kan itu. Nah makanya dari hati kecil itu dibesarkan menjadi hati besar, ya kan, yaitu menjadi setia kata hati. Jadi hati adalah cara untuk memutuskan yang baik dan benar, ya, untuk kehidupan manusia, ya. Dan akhirnya gitu kan, gerak hati itu untuk kebaikan, keselamatan, ya, dan sebagainya, baik untuk dirinya, lingkungannya, dan kepada yang Maha Kuasa. Yang orang biasanya kalau orang Bali mengatakan hidup itu ditata dengan ya, apa itu namanya Trihita Karana. Jadi di situ ya. Jadi orang itu harus bisa harmonis dengan sesama manusia, ya, dengan lingkungannya, dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi lahir dari kata hati. Ya. Orang kan kalau sudah terlatih kan bisa menolak kalau misalnya kata hatinya ini langsung bergerak, bisa menolak. Ya waktu yang lalu kan saya cerita, ya kan, pernah untuk diterima ya di dalam pegawai pemerintahan, tapi tahun 75 itu, awal 75 itu sudah harus ya istilahnya gitu menyuap, ya kan. Walaupun penyuapan itu kecil sekali ya dibandingkan tawaran untuk umum, ya, karena saya itu dianggap satu alma mater dengan bos yang menerima, jadi harus memberikan istilahnya itu ya sumbangan istilahnya gitu untuk yang bukan dari alma mater saya, ya kan, kecil kan gitu kan. Nah karena apa, kalau itu untuk yang luar itu nilainya adalah sekitar 30 kalinya, ya kan, dari nilai yang saya harus keluarkan. Ya, yang waktu itu saya sampaikan, ya kalau dipasarkan untuk umum itu sama dengan ya 10 Honda baru tahun 74, berarti kalau yang barunya itu ya itu harganya 100.000. Nah, itu kan kalau 10 kan sama dengan 1 juta, padahal saya hanya dimintai 30.000. Tapi gerak hati itu langsung menolak, ya, menolak dengan baik-baik. Gerak hati, ya, waduh mohon maaf mas ya, karena itu kakak alma mater dapat. Ya, saya terima kasih saya bisa diterima ini, tetapi saya terus terang tidak bisa melaksanakan apa yang diminta itu meskipun itu kecil. Kenapa Dek? Kan gitu mereka. Ya, saya ini dididik dari keluarga, tidak boleh ya kan diterima orang karena menyuap orang. Jadi saya mohon maaf. Ya, jadi itu. Nah, ini adalah gerak hati. Jadi kalau orang itu gerak hatinya itu jalan terus, ya kan, yakinlah Anda tidak akan hidup dalam kekurangan. Nah ini kan wujud spirit tadi, spirit semangat.
Ya kan, akhirnya Tuhan memberikan kehidupan, ya kan. Jadi seperti itu gitu loh. Nah ini setia herdaya, nah, di situ ya. Ya, luar biasa kan kalau dilihat gitu ya. Nah yang berikutnya setia laksana. Nah, sekarang kan tidak usah melihat kamus untuk setianya kan, karena setianya sudah sama. Nah, tinggal laksana, kan itu kan. Laksana itu apa? Ya. Kalau dalam bahasa kamus ya kan, laksana itu ya cuma laku atau perbuatan. Ya, simpel begitu, ya kan. Nah, kalau hanya laku dan perbuatan gitu tidak akan bisa menjadi ajaran. Makanya ajaran itu istilahnya memberikan makna tersendiri. Bukan makna dalam arti kata yang umum, ya kan. Tapi yang memberikan value apa yang ditetapkan dalam bentuk kata tadi. Nah, kita tahu kan. Terus apa kalau begitu setia laksana itu? Secara simpel, secara sederhana, ya, orang yang setia laksana itu artinya senantiasa bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Nah, jadi gak gampang loh ya, kelihatan hanya bertanggung jawab terhadap perbuatannya, tapi gak gampang, gitu kan? Ya. Orang gampang mengelak kalau perbuatannya itu gak cocok. Suatu hari ditegur orang, wah itu mungkin saya dulu lupa atau gini macam-macam. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi artinya apa? Artinya semua perbuatan itu harus dilakukan dengan perencanaan yang matang, ya, dengan perancangan yang baik, dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak asal berbuat. Ya. Jadi apa yang dilakukan selalu mengacu atau bersumber pada hal-hal yang baik bagi, ya juga muter lagi, bagi kehidupan manusia, lingkungannya, dan kepada Tuhannya. Nah, jadi trihita karana lagi. Nah, jadi seperti itu. Cuma di sini trihita karana yaitu 3 hal ya yang membuat hubungan harmonis ya antara manusia dengan sesamanya, dengan lingkungannya, dan dengan Tuhannya. Tapi di sini ya menjadi bagian dari perbuatan. Jadi kalau tadi sudah ada setia wacana, ada setia herdaya, nah ini setia laksana. Ya. Coba kalau bangsa ini ya juga bisa mengamalkan setia laksana. Oh, produktivitas bangsa ini maju karena apa? Karena di dalam kantor-kantor ya, di pabrik-pabrik itu akan ya manusianya itu akan bekerja dengan baik untuk menghasilkan. Kan tadi dikatakan apa? Ya, dalam setia laksana itu harus didahului dengan perencanaan yang matang, dengan rancangan yang baik, ya kan? Baru dilakukan dan dipertanggungjawabkan. Jadi tidak asal berbuat. Nah, ini yang harus dididikkan kepada bangsa ini untuk menyongsong ya persaingan kehidupan mendatang itu. Jadi lahiriah jalan ya akhirnya membawa ya ke tingkat yang disebut spiritual. Nah, jadi di situ. Jadi jangan spiritual diomong tapi mana wujudnya itu kan gitu kan. Ya saya itu pernah kritik habis-habisan. Orang habis belajar ISQ tapi kok yang nggak ada hasilnya gitu kan. Bangsa ini ya tetap gini-gini saja padahal yang namanya BUMN, namanya departemen-departemen di pemerintahan, ya, semuanya disuruh ngikuti ISQ, pelatihan ISQ ya kan dari level 1, level 2 sampai level 3. Ya hasilnya sekarang carut marut. Ya berarti artinya apa? Cuma ngomong gitu loh ya. Jadi tidak dalam wujudnya itu gimana. Jadi di situ. Lalu kalau cuma ngomong itu paling disenangi orang luar negeri. Enak ini pasar jalan ini di Indonesia ini. Nah, jadi di situ. Ya kan?
Nah, di sini perlu harus pahami dengan baik, ya kan? Nah, kalau ditarik ke agama, misalnya agama Islam, apa kalau begitu tata laksana itu? Itulah wujud amar ma'ruf nahi mungkar yang sebenarnya. Kalau ditarik ke agama, gitu loh. Ya. Karena ini esensi spiritual, jadi bisa ditarik ke semua agama sebenarnya. Jadi di situ, ya. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Nah, kalau bagi orang Islam, ya, bisa melihat apa itu pada surat Al Imran surat 3 ayat 104. Kang Abu boleh mengunggah jadi itu, ya. Jadi surat 3 ayat 104, ya. Jadi di sini. 3:104 sebentar Pak. Kita Ya, siapin dulu. Al-Imran, ya, ayat 104, ya. Monggo Pak Kojim, ini agak kecil sih tapi mudah-mudahan kebaca. Ya, jadi di situ kan dikatakan, ya kan, dengan ayat itu, ya. Pada 104 itu, jadi wal takum minkum. Jadi artinya hendaklah di antara kalian itu, nah, ada orang-orang. Nah, jadi minkum ummah, ya, yad'una ilal khair, yang mengajak, menyeru kepada khair, pada kebajikan. Nah, jadi itu, yaitu apa? Dikatakan di situ, yaitu ya'muruna bil ma'ruf. Jadi memerintahkan manusia itu berbuat ma'ruf. Nah, jadi di situ, ya. Wa yanhauna 'anil munkar, dan ya mencegah segala hal yang menimbulkan kemungkaran. Nah, disitulah dikatakan wa ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan atau beruntung. Nah, sudah bisa di down lagi, ya. Jadi itu, ya. Jadi jelas di situ, ya kan. Agama Islam pun mendorong umatnya. Ya, saya kira ya bukan agama Islam saja, hanya saya beragama Islam ngambilkan contoh dengan ayat itu. Kalau saya nanti ngambil dari agama lain bisa keliru karena saya bukan orang beragama lain. Ya, cuma di sini Islam yang harus dipahami dengan value spiritualitas di Nusantara ini dengan baik, gitu loh. Ya kan, kalau Pancaweda Prasasta kan nggak ada di Arab sana. Ya. Cuma kita bisa nilai-nilai yang ada di sini itu ditemukan. Nah, gimana ya jadi nilai ini? Kalau di Al-Quran, oh iya ini ternyata Al-Quran ini pun menyerukan, ya, bahwa kita ini harus bisa menjadi orang yang menyeru kepada kebajikan, ya kan, yaitu dengan cara menyuruh atau memerintahkan atau mengajak, ya, orang itu berbuat yang ma'ruf. Ma'ruf itu dari kata arafah itu yang baik, yang sudah dikenal orang. Jadi kebaikan-kebaikan yang sudah dipahami orang. Jadi itu makanya disebut ma'ruf. Nah, makanya pada waktu yang lalu, ya kan, sudah saya terangkan, yang ma'ruf di satu tempat boleh jadi tidak ma'ruf di tempat lain, gitu. Tetapi masing-masing orang itu memahami itu kebaikan, gitu. Ya, misalkan gini, setiap orang kan harus sopan terhadap orang lain. Nah, sopan terhadap orang lain itu ma'ruf. Ya. Akan tetapi bagaimana cara orang mengekspresikan kesopanan itu kepada yang lain bisa berbeda antara satu budaya dengan budaya yang lain. Jadi makanya kita tidak boleh menghina, tidak boleh menginjak-injak ekspresi orang itu. Ya. Contoh misalnya, orang kepingin menghormati Tuhan Yang Maha Esa, tetapi ya kan, tentu ekspresi itu dipengaruhi oleh lingkungannya. Ya, makanya di kita dikenal, ya, sajen itu dari kata sajian, ya, sesaji, ya kan, itu kan dulu ingin menghormati, ya kan, kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Ya. Nah, karena lingkungannya itu kaya akan pemberian Tuhan, berupa makanan, berupa ini, berupa itu, maka disimbolikkan dengan sesajen atau sesaji, ya kan? Ada takir, isinya ini, dan sebagainya. Tapi sesaji itu ingat dari kata aji. Aji itu nilai yang tinggi, makanya nggak ada ajine, mending tidak ada nilainya. Jadi di situ. Nah, tapi terus ada orang dari budaya lain menganggap wah itu syirik. Nah, itulah kesalahan kita. Berarti kita tidak sambung antara budaya lain tadi. Mestinya bertanya, itu sebenarnya apa sih? Oh, dia itu ingin memuliakan, ingin menghormati Tuhannya. Cuma ekspresinya seperti itu. Nah, ekspresi itu nggak bisa disalahkan. Karena itu dipengaruhi oleh lingkungan, oleh budayanya. Ya kan? Dulu, ya ini saya ceritakan yang real saja. Dulu saya tuh heran, mengapa sih orang Batak itu kalau ngomong kok keras-keras, ya, kalau ngomong itu, ya, mungkin bagi orang Jawa bisa telinganya rasanya terganggu gitu kan. Tapi setelah saya itu banyak tugas ke wilayah Brastagi, Kabanjai dan sekelilingnya, saya tahu, oh mereka itu ternyata banyak hidup di lingkungan luar yang anginnya kencang, sehingga membiasakan itu ngomong supaya bisa diterima yang lain itu keras-keras. Ya. Jadi mereka tidak harus ketemu terus jejer begini, misalnya ngambil sama temannya itu di suatu tempat, ngomong keras. Nah, jadi akhirnya terbiasa. Ya sama dengan mengapa orang luar Jawa kebanyakan ngomong apa adanya. Kalau di Jawa ngomongnya kok ya ditutupi, diputar-putar dulu misalnya. Ini lingkungan gitu loh. Jadi kita jangan bermasalah dengan ekspresinya itu gitu loh ya. Kita harus bisa menerima apa nilai yang disuguhkan. Nah, selama itu benar, nah itulah yang menjadi titik temu semua orang dalam berbagai ragam budayanya. Jadi di situ ya. Nah, itu jadi baru yang namanya Satya ya, Laksana ya. Nah, yang keempat itu Satya Mitra ya. Kembali lagi Setia Mitra, setianya itu kan kita sudah tahu Setia Mitra itu ya, sudah tahu setianya ya. Nah, mitra itu apa? Ya, mitra itu kalau kita lihat di kamus ya teman, sahabat, kawan kerja, pasangan kerja, rekan itu mitra, ya kan? Nah, sering dari kata mitra ini kalau di kamus dikembangkan menjadi ya misalnya mitra usaha, mitra bisnis, mitra tanding. Ya, mitra tanding itu ya sparring partner kalau di dalam bahasa Inggrisnya, ya kan? Nah, jadi istilahnya lawan tanding tapi dalam berlatih ya. Ada mitra perjamuan, ada mitra bicara seperti kelompok-kelompok diskusi ya kan. Orang biasanya diskusi kan itu beda dengan seminar. Langsung mengajak orang-orang tertentu untuk bisa membahas materi tertentu. Makanya disebut mitra bicara dan sebagainya ya. Nah, tetapi ya gitu kan. Yang dimaksud setia mitra di dalam panca setia ini adalah ya, laku hidup yang harus tetap berpegang teguh dalam persaudaraan. Nah, jadi artinya manusia itu tidak bisa hidup sendiri gitu loh. Makanya harus bisa ya punya pegangan untuk selalu bisa hidup dalam persaudaraan. Ya persaudaraan kan tidak harus keluarga sendiri kan, tapi dimulai gitu loh. Jadi dimulai ya dari keluarga, tetangga, masyarakat luas, dan akhirnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kalau bangsa ini menyadari setia mitra, artinya apa? Persatuan Indonesia di dalam Pancasila itu terpenuhi. Nah, sederhana kan sebenarnya. Jadi orang susah-susah membuat persatuan Indonesia itu ya karena nggak tahu asal usulnya ya. Yang dikembangkan itu adalah ya persaudaraan ya. Nah ini yang harus
harus terus dijaga supaya persaudaraan itu tetap dalam kebajikan, dalam kebersamaan. Maka leluhur kita menyebut itu namanya setia mitra. Nah, bukan setia yang ini atau setia yang itu, gitu loh, ya. Jadi dengan itulah ya, orang senantiasa berpegang teguh dalam persaudaraan. Nah, diwujudkan mulai dari keluarga, tetangga, ya masyarakat luas hingga kita punya pertemanan dan akhirnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau cocok ini dengan dasar negara yang dasarnya Pancasila. Di sana ada Persatuan Indonesia, ya kan? Dan dengan setia mitra itu pula gitu loh, kerakyatan itu juga bisa dibangun. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan itu bisa dibangun. Karena nggak mungkin ya kerakyatan bisa dibangun kalau tidak ada rasa senasib dan sebangsa, itu tidak mungkin. Makanya nilai-nilai ini harus bisa diimplementasikan sehingga pelan-pelan pikiran kita jadi terang, akhirnya hubungan kita dengan Yang Maha Esa itu semakin rapat, semakin dekat, ya kan? Sehingga ya, inilah wujud dari spirituality kita, kan itu ya. Jadi di situ. Ya. Nah, yang terakhir adalah setia semaya, ya, yang terakhir itu. Ya. Semaya itu bahasa Jawa, gitu ya. Tadi saya katakan itu semoyo, ya kan. Ya. Nah, kalau kita di dalam pengertian semoyo itu, apa sih kata lain bagi semoyo itu? Janji. Nah, jadi kalau setia semaya artinya selalu menepati janji, kan gitu kan. Nah, kita mungkin juga melihat ya sebagai orang Indonesia, sebenarnya janji itu apa? Sudah dalam sumpah itu kan ada juga janji, ya kan. Jadi melaksanakan janji, ya kan. Ya. Orang jadi militer juga ada janji. Nah, apa itu janji itu? Gitu loh. Nah, kita kan sederhana sebenarnya, ya kan. Cuma karena sudah diputar-putar, dibelit-belit, yang sederhana itu jadi nggak ada wujudnya gitu. Janji itu adalah ucapan yang menyatakan kesediaan, ya kan, dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu yang dikatakan itu, ya kan. Saya berjanji menolong saudara. Berarti ini pernyataan loh, saya berjanji menolong saudara. Berarti ucapan kan, keluar dari ucapan kan, ya. Nah, jadi artinya apa? Yang diucapkan menolong, ya kan, janjinya itu menolong. Ya. Ya, kalau berdasarkan setia semaya, ya harus bisa menolong karena sudah berjanji menolong, gitu kan. Walaupun orang yang menerima janji, nah inilah ya, orang yang menerima janji supaya tidak kepikiran, kita kalau janji itu kaitannya tidak dalam realitas yang ada hutang piutang dan sebagainya, ya. Nah, kita bisa ya nanti aja kalau memang terwujud ya berarti dia benar apa yang dijanjikan. Tapi kalau tidak, kita anggap saja mungkin lupa terhadap yang dijanjikan. Iya, loh, saya dulu itu begitu ya, waktu di kelas 3 SLA ya, karena berdasarkan pemantauan oleh ya guru kami istilahnya, ya kan, itu suatu hari guru itu karena saking merasa cintanya terhadap saya sebagai murid itu dalam menjalankan apa yang ditugaskan dan sebagainya itu, jangan khawatir, nanti Bapak akan membiayai kamu kuliah. Nah, dari situ. Tapi begitu lulus kok ya nggak ada moral lagi. Saya tak pikir lupa gitu saja.
Dengan demikian, karena saya berpikir ia lupa, tidak punya rasa menagih orang, gitu loh. Ya. Dan orangnya pun mungkin juga lupa seterusnya orang popo, gitu kan. Ya, karena kalau kita itu ingat terus, ya bisa orang itu loh ya, saya ini apa ya, janji pernah apa ya, bisa begitu dalam hidupnya. Tapi karena saya mungkin lupa, ya kan. Ya, jadi ya sudah, mudah-mudahan Tuhan mengganti dan bisa mewujudkan saya bisa kuliah, ya, tanpa harus nagih janji kepada orang itu. Dan faktanya bisa, gitu istilahnya itu. Ya, faktanya itu akhirnya bisa juga kuliah, kan gitu kan. Dan bukan kuliah sekedar di swasta pada zaman itu, harus berani menempuh ya testing masuk bersama ke Institut Pertanian Bogor, ya kan, bisa, ya kan. Nah, ini pengalaman real, maka perlu saya ajarkan, perlu saya sampaikan supaya Anda semua bisa, ya, kalau janji penuhi. Tapi kalau ada orang janji kepada Anda, jangan kepikiran menagih, gitu ya. Jadi ini penting, ya kan. Nah, jadi selalu menepati janji itu artinya setia semaya, ya. Nah, kalau bagi orang Islam loh ya, itu bisa melihat surat 16 ayat 91. Surat An-Nahl ayat 91, ya. Jadi surat 16, ya. Monggo Pak Jim. Ya, nah di situ ya dikatakan, ya saya baca terjemahannya saja kan, dan tepatilah perjanjian ya dengan Allah apabila kamu berjanji. Nah ini saya uraikan, boleh di lagi ya. Intinya tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji. Nah ini kalau di dalam agama Islam, perjanjian dengan Allah itu tidak berarti itu kan dengan Allah bukan dengan manusia, tidak. Jadi kalau kita baca Al-Quran dari berbagai ayat itu, ya, janji kita sesama manusia itu disebut janji kepada Allah. Ya karena manusia itu juga ciptaan Allah, kita yang berjanji juga ciptaan Allah. Jadi di situ, ya. Jadi makanya selalu ada kata-kata, ya, di situ iyatullah, ya, janji kepada Allah. Ya. Jadi di situ. Nah, makanya misalnya orang itu bersuami istri, ya kan, itu disebut juga sebagai mengikat perjanjian dengan Allah. Orang bersuami istri itu, ya. Nah, dan dapat bayangkan kan, tapi sekarang karena nggak mengerti makna janji itu kan, ya itu kan cuma urusan duniawi, cocok ya diterusno, nggak cocok ya cerai kan gitu kan. Ya, jadi padahal ya tidak begitu sebenarnya. Ya. Makanya di situ dikatakan janji terus dikaitkan dengan kalau di hadisnya itu ya salah satu tanda orang munafik adalah mengingkari janji. Nah, jadi itu ya, itu dari hadis ya yang disampaikan oleh Bukhari Muslim ya. Jadi itu kan ada 3 tanda-tanda orang munafik itu, kalau berkata berdusta gitu kan. Kalau berjanji mengingkarinya ya. Kalau dipercaya berkhianat. Nah, itu. Nah, jadi kita ambil janji ternyata penting sampai bisa disebut sebagai salah satu tanda orang munafik, bayangkan. Nah, makanya tadi di dalam Al-Quran disebut janji Allah, karena kata munafik pun berkaitan dengan Allah, gitu loh ya. Kalau orang itu beragama Islam, jadi kalau misalnya tidak beragama Islam, ya dititik saja, ya tepatilah janji, itu titik, gitu loh. Nah, makanya di dalam value spiritualitas di Jawa ini dikatakan, itu namanya setia ya semaya ya. Nah, mudah-mudahan ya kan dengan
rincian 5 ini bisa mengubah hidup kita dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang sudah baik lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, Pak Kojim, terima kasih. Ini tuturannya sederhana tapi tajam gitu ya, Pak Kojim. Dan saya rasa ini ajaran-ajaran yang udah lama banget gitu, nggak pernah diurai lagi gitu ya, nggak pernah lagi didengarkan lah gitu ya, kira-kira. Padahal Iya. ini sehari-hari gitu Pak Kojim, sehari-hari yang kata-katanya itu tetap berbunyi loh sampai hari ini. iya, sangat berbunyi gitu. Jadi ternyata gitu ya. Dan ini menunjukkan bahwa kalau kita bicara ini dengan bahasa-bahasa leluhur kita, bahwa leluhur kita tuh kan betul-betul tinggi gitu ya, dalam tanda petik spiritualitasnya baik, akhlaknya oke gitu. Mereka Cuman ternyata sudah sampai. Gitu betul ya. Pak Kojim, Ada mereka tanda ternyata sudah sampai dan sekarang digosipin bahwa nenek moyang kita tuh primitif gitulah kira-kira Pak Kojim. Itu kan aneh akhirnya ya. kita jadi primitif, kitanya yang jadi primitif. Iya, kitanya jadi primitif. Hatur nuhun Pak Kojim, ini menguatkan banget. Terima kasih Pak Kojim. Oke teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau memberikan apresiasi, seperti biasa ya, raise hand atau lewat chat. Saya ada beberapa poin dulu. Tadi di awal Pak Kojim bicara tentang spiritual gitu ya, Iya. dimana berkaitan juga mungkin yang pengen dapat pandangan dari Pak Kojim bahwa terkadang antara sains, spiritual dan agama nih nggak nyambung gitu Pak Kojim, dalam tanda petik ya. Kayak tidak ada benang merah gitu, karena ya mungkin di satu sisi logik sekali, di satu sisi goib banget gitu, dimana kan kadang melangit banget. Tapi Pak Kojim tadi menjelaskan dengan sangat indah bahwa spiritual bukan masalah yang tinggi-tinggi lah gitu, tapi ya semangat gitu. Nah, apa sih pandangan Pak Kojim antara sains, spiritual dan agama dalam korelasi benang merah dalam kehidupan kita tuh seperti apa sih gitu? Monggo Pak Kojim. Maksudnya sains dan agama maksudnya. Iya, iya. Ini sains itu kan perangkat untuk berperilaku. Ya. Jadi tidak perlu ditemukan misalnya agama sains terus di gaduk-gaduk dikat, tidak begitu. Orang beragama itu perlu perilaku. Nah, bagian dari perilaku dalam hidup ini ya harus bisa melaksanakan hal-hal itu dengan baik, dengan benar, yang memudahkan kehidupan. Nah, kemudahan-kemudahan dalam kehidupan itu diperoleh melalui sains. Kali itu kan. Jadi kita tidak perlu ya nyambung-nyambungkan begini, tapi sains itu perangkat alat kita ya, untuk bisa mewujudkan cita-cita kita hidup lebih baik. Itu loh jadinya. Jadi itu ya. Ya apa kan? Saya belajar biologi misalnya, ini kan sains. Ya kan, nah, saya terus mengerti, alah ternyata jantung itu juga bekerja dengan mekanisme yang benar, ya kan, terus mengingatkan, ya kan, akhirnya kan, nah ini kan nggak mungkin kalau nggak ada yang ngatur, nah jadi gitu. Walaupun orang yang memiliki pandangan ateis, masalah ketuhanannya bisa disanggah, tapi mereka tidak akan mengatakan tidak ada kekuatan di luar manusia. Ya, cuma nanti kalau disebut kata Tuhan, nah itu boleh jadi itu orang bisa bukan, saya nggak itu boleh jadi begitu ya. Tapi yang penting ada suatu aturan main ya, disebut apa kita bukan urusan kita ya. Cuma bagi saya sebagai orang Islam saya sebut ada Allah kan gitu kan bagi kita gitu. Tapi bagi yang orang sains murni misalnya, itu alam yang bekerja, nah ya boleh aja, juga nggak jadi masalah. Tapi yang jelas ada kekuatan di luar dari manusianya itu sendiri. Nah gitu loh ya, dari manusianya itu sendiri. Nah dengan sains kita belajar itu semuanya. Makanan misalnya yang bergizi juga ditemukan melalui sains. Jadi sains itu hanya ya perangkat untuk kemudahan kehidupan manusia. Jadi kita nggak pernah benturan sama sekali dengan sains. Kalau bisa memahami ya sains itu bukan sebagai ya pembuktian adanya Tuhan atau tidak, bukan itu, tapi sains ya kan, sains itu kan sebenarnya kalau dalam bahasa kita sekarang itu adalah pengetahuan yang matang ya kan, untuk bisa
ya, memahami dengan benar apa yang ada di alam ini. Jadi pengetahuan saja, ya kan? Jadi pengetahuan itu kalau diperoleh dari data dan sebagainya jadilah sains. Tapi kalau hanya sekedar apa ini diketahui jadi knowledge kan gitu kan. Jadi knowledge akhirnya jadi sains gitu. Nah, kalau sains itu dikaitkan dengan yang alam menjadi natural science. Kalau sains itu dikaitkan dengan yang sosial menjadi social science. Seperti hukum, humaniora, sosiologi itu social science. Jadi namanya ilmu ya kan alat. Jadi itu seperangkat alat untuk bisa mengetahui sesuatu. Nah, sehingga memudahkan kehidupan kita di bumi ini. Nah, jadi situ. Nah, sayangnya sering kalau orang itu apa ini nggak suka agama terus dibenturkan sains dan agama. Padahal wilayahnya jelas beda. Jadi situ. Nah, makanya pada waktu yang lalu, kalau begitu apa bedanya religion dan spiritual? Ya beda lagi, ya kan? Kalau religion itu adalah bagian dari cara-cara yang dilakukan manusia untuk ya, melakukan kehidupan spiritualitas. Jadi artinya cuma bagian saja. Jadi artinya tidak beragama pun orang bisa jadi di situ. Ya kan? Karena spiritualitas harus value-nya harus benar, harus baik masalahnya. Jadi itu. Makanya ketika orang tidak beragama tapi selalu bisa berpikir untuk kebaikan, ya, seperti yang saya ceritakan tadi untuk baik kebaikan untuk sesama manusia dengan lingkungannya dan kepada yang lebih besar istilahnya, ya ia berarti ya sudah berada di wilayah spiritualitas. Jadi di situ. Atur nuhun, Pak Kojim. Terima kasih. Itu yang jelas, yang paling digarisbawahi adalah wilayahnya beda gitu ya, Pak Kojim. Itu penting untuk kita renungkan dalam kebijaksanaan. Berikutnya tadi kita bicara tentang gerak hati, Pak Kojim. Ketika Pak Kojim ditawarin gerak hatinya enggak gitu. Nah, sekarang kan balik lagi ya dengan arus deras informasi gitu, kesibukan berpikir di mana nature pikiran kita juga loncat ke depan, loncat ke belakang. Di mana mungkin terkecoh antara gerak hati dan tertutup dengan keinginan ego dari pikiran gitu misalkan. Nah, gimana teknik misalkan kalau kita bicara teknik tips and trick supaya kita peka terhadap gerak hati yang tidak tertipu oleh pikiran gitu Pak Kojim, monggo. Iya, iya. Sebenarnya kan kalau kita lihat pikiran, ya kan, ya kita sekarang saja ini persoalan literasi bahasa, ya. Jadi gini, pikiran itu jelas dari bahasa Arab, ya dari kata fakaro, ya itu artinya berpikir, ya. Makanya ada di Al-Quran itu tafakkaru, ya artinya engkau memikirkan, nah itu kan ya. Nah, masalahnya kita itu mencampur adukkan antara bahasa orang lain dengan bahasa kita. Jadi kita tidak mencoba memahami masing-masing bahasa itu. Sebenarnya kalau orang Arab bilang pikir itu apa sih? Seharusnya begitu, yang benar itu, ya kan? Ya. Nah, misalnya pada orang Inggris ya kan, misalnya dia mengatakan to think, ya kan. Nah, jadi ini kan artinya kan, loh, ya harus tanya pada orang Inggris apa sih yang dimaksud to think itu. Nah, seperti itu, ya. Nah, di kita, nah gitu kan, di kita, ya kan, orang itu disebut, ya, berpikir apabila, gitu kan, benar-benar memanfaatkan semua daya inderanya ini untuk bisa memahami sesuatu. Itu kalau aslinya di kita. Makanya di dalam bahasa Jawa itu namanya penggalian. Nah, di situ. Jadi galih itu kebenaran yang ada pada tiap-tiap sesuatu. Nah, tapi kita kan nggak bisa melihat misalnya di dalam kata itu sebenarnya ada apa. Makanya perlu menggunakan semua aspek indera kita untuk bisa memahami kata itu. Nah, begitu spiritualitas kita semakin tinggi, ya kan,
maka hati itu sendiri akan bisa bicara. Ya, jadi semula itu merupakan penggalian, akhirnya sudah jadi gali. Senyum, ya orang Zen itu kalau melihat ada belalang lompat gitu bisa senyum karena oh ya engkau adalah realitas sama seperti diri saya, cuma kau wujud belalang. Nah, jadi sudah sampai sana pemikirannya ya kan. Ya, jadi misalnya ada ajaran ya di kita ini ya kalau makhluk ya jangan dibunuh kecuali memang untuk dikonsumsi, ya kan? Itu artinya apa? Kalau untuk dikonsumsi karena manusia menyadari apa yang bisa membuat hidupnya itu tetap eksis. Ya, dia perlu makan dan minum. Nah, di dalam makan dan minum makanan itu dia cari, ya kan? Nah, itu dulunya kan dengan gerak hati untuk memahami apa yang bisa dimakan itu. Nah, jadi di situ. Jadi tanpa ada gerak hati zaman leluhur kita ya nggak bisa menemukan berbagai jenis resep masakan, ada rawon, ada ini, ada itu dan sebagainya. Karena tadi kan gerak hati bukan dalam arti kata hati bergerak, tapi gerak hati untuk, nah gitu kan, bisa ngambil keputusan yang baik dan benar. Nah, jadi itu. Nah, terus dikecilkan, makanya orang mengatakan menurut hati kecilnya. Nah, jadi itu. Jadi di situ, ya kan? Ya. Terus ada misalnya apa ini kalimat-kalimat ya dari orang barat bukan lagi hati kecil menjadi apa itu small heart kan gitu kan. Dia mengatakan misalnya based on the inner self kan gitu. Ya kan. Jadi self yang lebih dalam. Ternyata bukan self yang tampak ini kan gitu. Ya, jadi seperti itu. Nah, masalahnya dalam kehidupan ini ya kan kita ya tidak dididik untuk bagaimana mewujudkan ya gerak hati itu dalam pendidikan sehari-hari. Itu yang menjadi masalah ya. Kita langsung pendidikan itu dikaitkan dengan sejumlah materi yang berasal dari luar dirinya. Jadi di situ ya kan. Jadi misalnya begini ya. Kalau kita lihat misalnya orang Samin ya itu kan sekarang bisa kita lihat dari YouTube ya kan, mereka itu nggak pakai pupuk ya untuk menanam padinya itu ya. Mereka hanya betul-betul menanam padi ya dengan cara apa itu menanam menggarap sawah yang benar dan tidak dipupuk sama sekali, cukup di siang ya. Tapi faktanya hasilnya itu berlimpah dan tidak pernah terserang penyakit. Nah ini kan berarti apa? Hati yang paling dalam itu istilahnya langsung berkaitan dengan dunia luarnya itu tadi ya. Jadi gerak hati itu untuk keselamatan diri sesamanya dan lingkungannya dan juga kepada Tuhannya yang dianggap yang lebih tinggi. Ya, jadi semacam itu. Ya. Nah, masalahnya kan di sekolah-sekolah tidak diajari apa gerak hati itu. Nah, itu masalahnya. Yang diajari langsung anak-anak buka ini, buka itu dan sebagainya. Ya, jadi itu. Ya. Coba renungkan ya. Bapak ingin tahu anak-anak, coba buatlah karangan yang bisa menyentuh kehidupan. Anak harus diajari begitu. Ya, yang kamu bisa merasa punya kasih sayang dengan orang tuamu itu karena apa misalnya. Ya. Karena saya pernah mencoba ya kan mendidik anak dari kelas 4 SD sampai kelas 6 SD. Ya. Jadi saya didik, bukan anak saya ini, saya dihayat oleh orang tua untuk mendidik anaknya yang kelas 4 SD itu sampai kelas 6 ya. Baik laki-laki perempuan, punya 2 anak laki-laki dan perempuan. Saya selalu gitu. Saya panggil, adik, coba kamu dapat uang saku dari orang tuamu berapa?
Nah, untuk membicarakan jujur, maksudnya ngajak jujur. Segini kan gitu kan. Nah, kita didik lagi. Uang itu kamu gunakan untuk apa? Nah, ini kan apa? Menggugah gerak hatinya. Akhirnya dia bisa sebutkan, ya kan. Kemudian saya tanya lagi, kalau kamu misalnya sekarang ini bisa nggak mencari uang sebesar, ya kan, uang yang telah diberikan sebagai uang saku kepada kamu? Dia bilang, ya kan, apa ini saya belum bekerja jadi nggak bisa. Jadi di situ. Nah, dari situ bisa terus menerus kita gali. Kalau misalnya sekarang kamu itu ya dikasih uang 1 juta, bisa nggak dipakai bekerja? Jadi itu orang tuanya hasilnya apa itu anaknya begitu kelas 6, nah aku mau SMP-nya langsung ke Inggris saja gitu. Oh berani, sudah diajari sama Pak Kojim, sudah terlatih katanya. Betul, jadi SMP-nya itu di London loh. Nah, jadi gerak hatinya yang kita pancing gitu loh. Jadi di situ. Nah, sayangnya kan sekarang ini itu tadi hanya berupa material. Ya, coba kamu belajar matematika, tapi nggak tahu lagi untuk apa, itu nggak tahu lagi. Gitu. Ya. Itu yang membuat jauh kita dari apa yang ada di dalam hati itu sendiri. Oke, terima kasih Pak Kojim. Terima kasih. Itu inspiring banget ya, mendidik dengan memancing gerak hati yang sekarang hilang sih Pak Kojim. Pokoknya nilai aja. Pokoknya hafal gitu ya. Yang dijadikan tujuan kamu lebih baik dari yang lain gitu. Jadi seakan-akan jadi merasa lebih mendapatkan sesuatu di bawah orang lain, harus di bawah kita gitulah kira-kira Pak Kojim. Nah, iya. Jadi kita memahami diri untuk berbuat yang baik gitu loh. Terima kasih Pak Kojim, terima kasih. Oke, ini ada Mas Adri. Silakan Kang Adri, mangga. Ya, terima kasih Kang Abu. Assalamualaikum Pak Kojim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nyuwun sewu, ini saya nggak tampil wajah karena nggak memungkinkan Pak Kojim. Iya. Dari yang Pak Kojim jelaskan dan saya mengetahui bahwa Pak Kojim ini sangat memahami sekali mengenai kejawen, mengenai ilmu-ilmu kuno ya Pak Kojim. Saya sangat tertarik dan sangat berminat sebenarnya untuk belajar dengan Pak Kojim. Nah, dari yang saya sering baca dan pelajari bahwa sebelum agama-agama yang sekarang dikatakan agama resmi masuk di Indonesia ini, kejawen itu sudah ada Pak Kojim. Dan itu muncul dari peradaban dan budaya orang-orang Jawa nih. Karena saya orang Jawa, jadi saya tahunya Jawa, nggak tahu kalau di Kalimantan ya. Tapi setahu saya keyakinan yang diciptakan dan yang dibentuk dari peradaban dan kebudayaan ini sangat amat ditaati gitu. Bahkan banyak serat-serat kuno yang dinyanyikan, dilakukan dalam bahasa Jawa itu sangat diikuti oleh bangsa-bangsa atau suku-suku bangsa Jawa zaman dulu. Bahkan nggak ada yang berani melanggar satupun. Padahal itu bukan kitab suci ya, cuma serat-serat yang diambil dari segala bentuk kehidupan, kebudayaan, dan peradaban pada saat itu, Pak Kojim. Bahkan pada saat masuk agama Hindu, pada masuk agama Buddha, itu melebur. Jadi agama Hindu yang ada di Jawa dan agama Hindu yang ada di Bali itu beda dengan yang ada di India. Agama Buddha juga demikian. Sehingga muncullah yang namanya Borobudur yang sangat megah itu. Itu adalah peleburan antara Jawa dengan Hindu itu. Jawa dengan Buddha itu gitu. Nah, yang pertanyaan pertama saya adalah betapa kuatnya ya Pak Kojim kejawen itu sampai laku hidupnya aja kalau dilakoni secara benar-benar. Bahkan orang-orang zaman dulu, kalau saya tahu sesepuh-sesepuh dan leluhur kita, kalau udah puasa
ngelakoni tirakat namanya, itu pasti akan mendapatkan sesuatu. Entah itu ilmu, entah itu kedikdayaan, entah itu kesaktian, dan sebagainya. Nah, pada saat Islam masuk, itu banyak ajaran-ajaran yang sesuai sebenarnya, Pak Khodim. Seperti tadi Pak Khodim sesuaikan dengan ayat-ayat yang muncul, disesuaikan dengan apa yang tadi Pak Khodim sudah jelaskan mengenai semoyo dan sebagainya itu. Ya. Tapi ternyata pada saat orang-orang ini ngikutin katakanlah ibadah puasa gitu, kedikdayaan yang didapatkan leluhur zaman dulu itu kok nggak ada lagi gitu Pak Khodim. Hilang gitu ya. Hilang. Padahal ngelakoninya itu sebenarnya kalau sudah diatur dengan tatanan yang seperti ini, berketuhanannya itu lebih kuat, tidak hanya kaulo gusti, tapi lebih ke melebur pada realitas hidup ya. Tapi kenapa apa yang dilakukan sekarang itu tidak sekuat zaman dulu gitu Pak Khodim? Itu yang pertama. Kedua, yang saya ingin tanyakan adalah bahwa begitu masuk agama-agama itu, bahkan Islam pun pada saat masuk pertama kali di Pulau Jawa, itu para wali songo itu berusaha menyesuaikan dan beradaptasi dengan mengambil budaya-budaya Jawa seperti wayang, gamelan, dan sebagainya. Harusnya kan melebur juga ya Pak Khodim seperti ajaran-ajaran Hindu, Buddha, dan yang lain yang sebelumnya sudah masuk ke Indonesia, ke Pulau Jawa tentunya misalnya. Tapi kenapa ya Pak Khodim, sekarang ini sepertinya agama Islam itu malah nggak melebur gitu, malah menjadi satu hal yang baru, yang berbeda gitu dengan budaya yang ada di Jawa, budaya di Bali, budaya di Kalimantan, Sumatera, dan sebagainya. Mengapa ini bisa terjadi begini nih Pak Khodim? Padahal yang Hindu, yang Buddha itu bisa melebur, bahkan menjadi satu gitu di dalam masyarakat itu sendiri gitu. Nah itu yang saya ingin belajar dan tahu dari Pak Khodim. Mohon pencerahannya Pak Khodim. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih. Begini, Mas Adri ya. Jadi ini namanya proses berkebangsaan dan bernegara. Jadi kita harus belajarnya dari sana, ya kan? Ya, kita tahu setelah Majapahit runtuh, itu sebenarnya kendali kekuasaan di Nusantara itu sebenarnya sudah tercerabut dari kekuasaan Majapahit yang sebelumnya itu. Ya. Nah, sehingga berlakulah diktum seperti yang dituliskan oleh Yurilina, ya kan? Jadi kalau sudah kamu bisa mengambil kekuasaan itu, ya kan, maka satu, ya, kaburkan sejarahnya. Jadi dikaburkan dulu. Ya. Jadi itu. Kedua, ya kan, hancurkan sejarahnya. Ya, sejarah kan ada melekat pada candi-candi dan sebagainya, itu dihancurkan, gitu loh. Terus nanti dikaburkan itu ini ceritanya, sehingga sebenarnya sejarahnya itu menceritakan aslinya itu A, tapi diceritakan itu Z. Ya, jadi seperti itu. Ya, seperti itu tadi, sesaji dianggap syirik, musyrik, dan sebagainya. Nah, ini kan masalah penghancuran budaya atau mengaburkan sejarahnya. Dan ketiga, diputuskan hubungan dengan leluhur. Ya. Ini berjalan bukan setahun 2 tahun loh ya. Jadi itu yang harus kita paham. Ya. Jadi kalau semula misalnya Wali Songo kan masih dekat ya dengan era Majapahit. Tetapi ya penjajah ya, itu masuk loh ya, masuk ke lingkungan keraton. Jadi jangan lupa ketika VOC di zaman ya Mataram di Surakarta itu, ya kan? Itu kan Belanda sudah mulai masuk. Ya. Jadi Mataram itu ketika di zaman Amangkurat I, itu kan VOC sudah masuk. Jadi VOC itu artinya tidak bisa masuk dikala Sultan Agung Hanyokrokusumo.
ya, sehingga Sultan Agung itu pernah mencoba menghancurkan Batavia ketika gubernur jenderalnya adalah Jan Pieter Soenkoen. Jadi ketika gubernur jenderalnya. Nah, di sini kita harus tahu, ya kan, mengapa misalnya Sultan Agung yang menguasai Mataram yang besar sama VOC yang hanya di Jayakarta pada waktu itu yang akhirnya dikenal Batavia, ya. Dan itu kalau kita lihat betul ya hanya di sekitar Glodok sana tempatnya kan, di kota sana, ya. Kok nggak bisa dikalahkan? Ya karena VOC juga sudah masuk ke relung-relung, ya, wilayah di Nusantara ini. Ya, nah itulah terjadi pementahan, ya. Jadi misalnya di keraton para juru-juru agamanya dibantu oleh VOC, didatangkan oleh VOC. Jadi itu, jadi pelan-pelan lama-lama itu terserabut dan tidak pernah berhenti sampai sekarang. Itu. Jadi jangan diputus sudah berhenti, justru sampai hari ini itu tetap dilakukan gitu loh. Ya. Kita masih ingat kan, jadi ketika tahun 50-an itu ada yang namanya profesor, ya, yang meneliti di Jawa Timur itu di sekitar Mojokerto, Jombang itu, yaitu Geertz itu, ya. Nah, Clifford Geertz, ya, itu kan terus membagi bahwa Islam di Jawa itu dibagi 3, yaitu priai, santri, abangan. Bah, ini kan nggak disadari sama orang, tapi dipecah. Ya. Nah, padahal kalau saya yang orang Jawa ya nggak ada gitu itu. Ya. Di mana-mana agama ya, misalnya orang Islam ya Islam, cuma namanya Islam itu ada yang orangnya sangat tekun, ya, di ibadahnya ada yang kurang, ya tapi sama, begitu loh. Terus nggak ada yang namanya Islam priayi itu. Ya priayi itu kalau kita perhatikan dengan saksama ya abangan juga gitu loh. Ya, karena kan di situ diklasifikasikan santri adalah orang yang menekuni ya agamanya, ya kan, menekuni syariatnya, sedangkan abangan adalah orang-orang Islam yang tidak menjalankan syariatnya. Ya sebenarnya itu kan mengadu domba, gitu loh. Ya. Nah itu terus menerus, ya kan, terus menerus sampai hari ini, ya kan. Ya. Saya misalnya ketika masih kuliah dari satu kelas, ya, satu kelas di tingkat 1 sampai akhir, ya kan, itu perempuannya itu kan kalau di pertanian itu ya ada 40% lah, 35 sampai 40%. Itu praktis yang berjilbab itu cuma 1 orang. Tapi sekarang ketemu itu pure KB kan gitu kan. Nah, karena apa? Karena dari luar terus kan itu tadi, kamu itu salah, yang dulu itu kamu itu salah. Nah, ini nggak pernah berhenti gitu loh. Terus ya non sewu, lalu kebersamaan kita, keberbangsaan kita dan kebernegaraan kita itu sibuk dengan ya berebut kekuasaan. Itu kan mengabaikan hal-hal yang seperti ini tadi yang saya sampaikan tadi, ya. Jadi akhirnya terjadilah orang ribut, ya, karena cuma modal keyakinannya, bukan modal kebenaran hidupnya gitu. Jadi itu. Nah ini yang harus kita bisa kembalikan lagi. Kita tuh sama, tidak ada kadrun, tidak ada cebong. Iya, kita harus mulai ke sana. Ya, bahwa ada yang sangat tekun di bidang syariatnya, monggo. Itu harus mulai dididik itu. Ya terhadap yang tidak juga nggak perlu itu, karena kan kita nggak bisa beragama dengan cara memaksa orang harus menjalankan seperti gini kan nggak bisa, ya kan. Justru value beragama itu yang harus ditekankan. Value beragama itu apa sih? Budi pekerti yang baik. Nah itu kan. Nabi sendiri kan mengatakan, ya kan, bahwa dibangkitkan, ya kan, saya ini dibangkitkan untuk
ya, mengajak orang berbuat kebajikan. Jadi innama bi'uthi utamima makarimal akhlak. Aku ini dibangkitkan untuk memprioritaskan budi pekerti yang mulia. Kan ini seharusnya yang terus-menerus ditekankan. Kenapa terus bergeser di luar itu? Ya, dan kita herannya terbawa oleh arus itu, terus kita diadu domba mau, gitu loh. Ya kan? Nah, sebetulnya enggak ada Kadirun dan Cebong, enggak ada. Kita sama, kita bangsa Indonesia. Ya, bahwa mungkin dia ekspresi keagamaannya seperti itu, oke. Ya, kita bisa terima kok. Jadi orang harus itu tadi diajari, harus bisa bedakan ekspresi dan value, gitu loh. Ini kan ekspresi dianggap value. Jadi di situ. Ekspresi itu tadi sudah saya katakan, ya, setiap orang diajari untuk menghormati orang tuanya. Tapi ekspresi menghormati orang tua bisa berbeda antar keluarga atau antar budaya. Gitu. Nah, itu sekarang dirusak. Jadi ekspresi dianggap sebagai syariat itu sendiri. Maka coba lo gitu kan. Nah, ini kita harus mulai ke depan itu, ya kan, mengajak. Kita sama kok Islam itu. Ya, bahwa ada yang ekspresinya kelihatan seperti itu, ya. Harus kita terima. Yang perlu kita ingat adalah satya atau setia mitra. Nah, ini yang harus kita ingat. Kita adalah mitra dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi itu, ya. Ini yang harus kita tegaskan itu, Mas Andri, ya, Mas Adri. Gitu. Nah, jadi biarlah nanti orang mengikuti kejawennya, mengikuti itu. Enggak perlu kita persoalkan. Ya kan, kita itu sama-sama dalam hidup berbangsa dan bernegara. Tapi kalau dididik baik kan otomatis semua akan setuju. Baik yang kejawen, yang tidak kejawen, kalau namanya korupsi pasti sama-sama nggak setuju. Pastilah. Ya, kalau sampai ada yang setuju, wah berarti nggak beres ini ajaran ini. Gitu, ya kan? Ya, agama apapun pasti nggak setuju ada korupsi itu. Nah, itu. Ya. Nah, itu kan saya sering dulu ditanya, kenapa ya kalau orang mencuri kok mengakunya Islam? Soalnya di negara yang mayoritas Islam. Lah kalau misalnya di Inggris atau di Amerika ya, agamamu apa? Ya kan, ya sudah pasti kan si pencuri itu bilang, "Oh, I am Christian," kan gitu, ya kan. Nah, jadi makanya tidak boleh di dalam menyidik, menyelidiki, menginvestigasi orang yang berbuat kriminal itu ditanyakan agamanya. Jangan gitu loh. Itu nanti bisa mengadu domba. Jadi di situ ya harus ya kriminalitasnya yang dipersoalkan gitu. Nah, saya tetap berusaha untuk mengajarkan nilai-nilai, ya kan, apa yang ada dari leluhur, dan saya karena juga beragama Islam berusaha untuk memberikan bandingan supaya tidak salah persepsi gitu loh. Jadi itu. Terima kasih. Makasih Pak Kojim. Boleh tepuk tangan lu dong buat Pak Kojim. Seru ya malam hari ini. Pak Kojim selalu menghanyutkan kita kepada kesadaran-kesadaran yang sederhana tapi jelek banget. Pak Kojim, ini pertanyaan masih ada 4 sebetulnya, tapi waktu sudah 21.04, jadi tampaknya sudah di penghujung acara. So sedikit Pak Kojim, final statement, monggo. Ya, terima kasih Kang Abu. Jadi nilai-nilai yang pernah diajarkan kepada kita, jangan langsung kita melakukan reaksi. Ya, tapi jadilah orang sebagai warga negara yang mencoba memahami mengapa itu diajarkan dulunya. Mudah-mudahan akhirnya kita bisa mengerti apa yang diajarkan itu sebenarnya untuk kebaikan kita sendiri. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih sekali lagi, tepuk tangan buat Pak Kojim. Pak Kojim sehat-sehat selalu, jangan bosan untuk hadir ke Dialog Positif, untuk tetap menyemangati kita yang saya rasa banyak hal yang harus kita gali dari Pak Kojim. Sekali lagi boleh tepuk tangan buat Pak Kojim. So dengan final statement tadi, tapi inti tadi keren sih kata Pak Kojim, nggak ada cebong, nggak ada kampret, kita Indonesia, dah gitu ya yang paling penting. Jangan berantem terus. Oke Pak Kojim, sekali lagi terima kasih.
Sampai ketemu besok di jam dan channel yang sama. Mudah-mudahan malam hari ini tercerahkan, ada kesadaran, dan yang paling penting, yuk kita selalu menebar kebaikan. Sampai ketemu esok di jam dan channel yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.